Ohayo gozaimasu. Ya, saat ini kita akan belajar merubah kata kerja yang berakhiran dengan su. Ya, jadi kalau pada video sebelumnya kita sudah belajar merubah kata kerja dengan akhiran huruf u. Ya, kata kerja yang berakhiran huruf su ini ada beberapa macam. Ya, antara lain yaitu tatsu, motsu, matsu, utsu, dan lain sebagainya. Ya, jadi saat ini kita akan belajar merubahnya dengan mengambil beberapa contoh kata kerja yang berakhiran se. Kita akan ambil salah satu contoh yaitu tatsu. Ya, dalam screen itu tolong diperhatikan. Jadi tatsu berakhiran dengan huruf su yang berwarna hijau itu akan berubah menjadi ci. Ya, kita akan rubah ke dalam bentuk sopan. Tatsu, su akan berubah menjadi ci. Kita tambahkan dengan mas. Ya, kalau kita gabungkan menjadi tachimas. Ya, tachimas. Tatsu berarti berdiri. Kalau sudah dibentuk ke dalam bentuk sopan menjadi tachimas yang berarti berdiri tetapi sopan. Ya, jadi seperti itu. Contoh selanjutnya yaitu motsu. Motsu, su-nya yang berwarna hijau akan berubah menjadi ci, itu berwarna merah. Kita tambahkan mas yang berwarna putih hurufnya. Ya, kalau kita gabungkan menjadi mochimas. Ya, selanjutnya matsu. Matsu, su berubah menjadi ci, kita tambahkan dengan mas. Ya, kita gabungkan menjadi machimas atau menunggu. Yang terakhir yaitu utsu yang berarti memukul. Su yang berwarna hijau itu huruf terakhir itu berubah menjadi ci, kita tambahkan dengan mas. Kalau kita gabungkan menjadi bentuk sopan yaitu uchimas yang berarti memukul. Ya, jadi demikian bentuk sopan. Selanjutnya kita akan membahas bentuk ingin. Ya. Ya, di dalam bentuk ingin ini kurang lebihnya hampir mirip dengan bentuk mas, yaitu kalau kita ambil salah satu contoh yaitu tatsu, yatsu sama-sama berubah menjadi ci, lalu kita tambahkan tai. Ya, kalau kita gabungkan menjadi tachi tai. Kalau tatsu itu berdiri, tachi tai itu berarti ingin berdiri. Ya. Selanjutnya motsu. Motsu su juga berubah menjadi ci, tetapi kita tambahkan tai menjadi mochi tai. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya matsu. Kalau su berubah menjadi ci, kita tambahkan tai. Kalau kita gabungkan menjadi machi tai, artinya ingin menunggu. Ya. Yang terakhir yaitu utsu. Su di huruf terakhir berubah menjadi ci, kita tambahkan tai. Kalau kita gabungkan menjadi uchi tai yang berarti ingin memukul. Ya, demikian bentuk tai. Jadi mirip-mirip ya, gampang. Mirip-mirip dengan bentuk mas atau bentuk sopan. Selanjutnya kita akan belajar membentuk ke dalam bentuk negatif. Ya, ke dalam bentuk negatif atau ke dalam bentuk nai. Ya, tetap kata kerjanya yaitu tatsu, yaitu tsu yang di akhir kata. Jadi huruf tsu itu berubah menjadi huruf ta. Jadi huruf ta akan kita tambahkan menjadi nai. Ya, jadi kalau kita gabungkan menjadi tatanai. Jadi kalau tatsu itu berdiri, tatanai itu berarti tidak berdiri. Ya. Contoh selanjutnya yaitu motsu. Motsu yaitu tsu yang berwarna hijau di akhir kata itu huruf terakhir berubah menjadi ta, kita tambahkan dengan nai. Ya. Jadi kalau kita gabungkan menjadi motanai. Ya. Contoh selanjutnya yaitu matsu. Ya, su huruf terakhir berubah menjadi ta, kita tambahkan dengan nai.
kalau kita gabungkan menjadi matanai. Ya, matanai bentuk negatif. Matsu itu menunggu, kalau matanai itu tidak menunggu. Ya. Contoh yang terakhir yaitu utsu. Su huruf terakhir berubah menjadi ta, kita tambahkan dengan nai. Ya. Kalau kita gabungkan menjadi utanai. Ya. Utanai yang berarti tidak memukul. Kalau utsu itu memukul, utsu itu positif. Kalau kita buat ke dalam bentuk negatif menjadi utanai. Ya. Jadi demikian bentuk nai. Selanjutnya kita akan belajar membentuk ke dalam bentuk sedang atau bentuk T. Di dalam bentuk T ini huruf su, ya, yang terakhir itu tatsu, jadi huruf yang paling belakang itu su, berubah menjadi T, double T, ya, jadi T-nya 2. Jadi yang berarti sedang, ini bentuk sedang, ya. Jadi tatsu, su berubah menjadi T, kalau kita gabungkan menjadi tate, yang berarti sedang berdiri. Contoh selanjutnya motsu. Su di huruf terakhir berubah menjadi T. Kalau kita gabungkan menjadi mote. Contoh selanjutnya yaitu matsu. Jadi su di huruf terakhir itu berubah menjadi T. Kalau kita gabungkan menjadi mate. Ya. Contoh terakhir yaitu utsu. Jadi su di huruf terakhir berubah menjadi T. Kalau kita gabungkan menjadi ute atau sedang memukul. Misalkan utsu itu artinya memukul, ute berarti sedang memukul. Ya, jadi demikian perubahan bentuk ke dalam bentuk sedang atau bentuk T. Dan yang terakhir yaitu kita merubah ke dalam bentuk lampau atau bisa disebut juga dengan bentuk ta. Ya, jadi bentuk ta ini sebetulnya mirip-mirip juga dengan bentuk T. Kalau tadi bentuk T di akhirnya hurufnya E, ini hurufnya A gitu aja ya. Jadi tatsu akan berubah menjadi ta. Jadi su di huruf paling akhir itu, paling belakang berubah menjadi ta. T-nya 2, T-T-A ya. Jadi seperti itu. Tatsu yang berarti berdiri, kalau dibuat lampau akan menjadi tata. Ya. Jadi tata itu bentuk lampaunya tatsu. Contoh selanjutnya yaitu motsu. Jadi su di huruf terakhir berubah menjadi ta, double T. Jadi motsu menjadi mota. Selanjutnya matsu, su menjadi ta, double T. Jadi matsu akan menjadi mata. Dan yang terakhir yaitu utsu. Utsu menjadi uta. Ya, jadi berarti memukul tetapi sudah terjadi atau lampau. Ya, jadi demikian perubahan bentuk kata kerja yang diakhiri dengan huruf su. Ya, nanti selanjutnya kita akan membahas kata kerja yang berakhiran dengan huruf ru. Jadi perubahan bentuk kata kerja ini dalam belajar bahasa Jepang sangat-sangat penting. Ya, jadi harus dilatih. Tidak bisa sekali belajar, harus dilatih terus, ditulis, dihafalkan, ditulis, dihafalkan. Ya, karena nanti sampai dengan bahasa Jepang yang tingkat lanjut pun, level N2, N1, semuanya tetap melibatkan perubahan bentuk kata kerja ini. Pada saat kita tidak menguasai, kita akan kesulitan. Ya, selamat belajar.